Oke, jadi kita ketemu lagi di channel Lampu Garage. Kali ini kita mau bahas Cherokee. Cherokee ini menjadi salah satu pilihan untuk mobil off-road adventure yang lumayan oke. Mobilnya lebih ringan daripada VX80, wheelbase-nya 100 in, lebih pendek daripada VX80, artinya mobil ini lebih lincah. Tetapi dia pakai mesin udah 4000 cc bensin, jadi powernya gede juga, 180 HP. Jadi ya satu pilihan yang worth it. Dari sisi harga juga menarik. Jadi Cherokee ini salah satu pilihan untuk adventure off-road yang oke lah. Dan yang paling penting jiwa Amerikanya oke banget gitu lah. Jadi jiwa Amerikanya nggak hilang gitu. Jadi ini adalah Cherokee gitu. Ini Cherokee-nya punya teman saya, Mas Komang dari Denpasar. Dia kirim mobilnya sudah begini, sudah ada overfender, udah ada bumper, ada roof rack. Cuman gardannya dulu standar, gardan standar banyak 33 gitu, lift kitnya standar gitu kan. Terus dia minta modifikasi untuk masuk ban 37 untuk keperluan adventure. Akhirnya kita modifikasi bagian kaki aja. Yang pertama adalah yang kita lakuin, gardannya kita ganti VX80. Tentunya final gear ratio-nya kita sesuaiin karena menggunakan ban 37 tuh. Jadi final gear ratio-nya pakai Yukon rasio 5,29. Kita pasang air locker depan belakang. Terus as roda masih standar, semuanya masih standar. Jadi yang perlu diperhatiin dari masang gardan VX80 ini ke Cherokee adalah posisi third member atau tongkol gardan depan. Kalau standarnya VX itu ada di kanan, Cherokee transfer case-nya keluarnya ke kiri. Jadi copot aja ball hook-nya, dibalik, pasang lagi gitu ceritanya. Jadi nggak ada masalah, as roda kanan jadi kiri, as roda kiri jadi kanan. Semua ball hook-nya tetap kanan ya kanan, kiri ya kiri gitu. Terus Cherokee ini kalau sudah pakai ban gede segini dan untuk adventure off-road itu sasisnya itu dia kan monokok sebenarnya, nggak punya sasis ya, itu suka twist. Jadi kadang-kadang kalau buat off-road ekstrim gitu dengan beban yang overload gitu, pintunya bisa-bisa nggak bisa ditutup karena sasisnya sedikit twist gitu. Makanya bagian bawahnya kita kasih stiffness atau penguat sasis lah, dari plat 5 mili yang kita laser gitu, kita pasangin di situ sekaligus karena yang punya minta pasang coilover depan belakang, ya itu sebagai bracket link arm nantinya. Ya link arm yang belakang kita pasang link armnya pakai yang bawah VX80 bawah, yang atas pakai JK. Jadi nanti kalau rusak spare partnya gampang. Terus yang depan mau nggak mau custom pakai trilling. Pakai Johnny Joy-nya pakai Courier Enterprise yang 1 ton, terus pakai pillow ball-nya pakai chromoly supaya awet. Itu yang depan gitu. Jadi depan custom, belakangnya pakai VX sama JK. Lalu coilover yang belakang pakai Rebel Cinaan, tapi cukup lah. Yang penting spring rate-nya sesuai dengan bobot mobil. Lalu yang depan ada bekas balapnya, dia pakai Icon, coilovernya spring carrier, shockbreakernya pakai bypass 3 tube king shock. Jadi ya oke banget sebenarnya. Terus kesulitannya apa? Nah ini kesulitannya sebenarnya mobil ini kalau bikin kaki-kakinya nggak ada yang sulit, cuman yang lebih sulit saat dia dibebani ban 37 ini mesinnya gampang overheating atau enggak. Kemarin sih coba jalan raya sih nggak pernah overheat, tapi nggak tahu kalau sudah nanjak atau di jalan raya yang panjang gitu mungkin harus upgrade sistem pendinginnya, extra fan-nya dan lain-lain. Cuman itu bukan kerjaan kami. Jadi ini mobilnya winch kita juga pasang Warn M70, tentunya akinya 2, ada depan ada belakang. Pakai M-Track, kita lagi nyobain M-Track aki murah yang CCA nya gede, cukup worth it lah. Lalu coba kita lihat, dia ada coilover shock, pakai Icon depan. Ini coilover shocknya red flow, ternyata red flow body 2 inch. Spring rate-nya yang atas 200, bawahnya 350. Terus yang depan pakai king shock bypass 3 tube
bodi 2,5 in, travelnya 10 in. Ini yang depan. Lalu kita masih pasang stabilizer standarnya Cherokee karena dia masih flat, masih bagus. Track barnya custom yang depan. Yang depan pakai track bar custom, gardanya VX, lalu armnya trailing arm. Ya itu custom semuanya. Lalu ini stiffness dari depan sini sampai belakang sekaligus sebagai track bar. Track barnya sebenarnya ini punyanya, track bar depan itu punyanya VX80 ternyata. Jadi dia plug in. Kenapa kita pengennya itu kalau rusak spare partnya gampang gitu. Jadi nggak terlalu banyak custom part gitu. Yang depan ini. Lalu travel suspensinya depan bisa maksimal. Ini travel suspensinya kira-kira sekitar 14 cm. Cukup lah untuk adventure off-road. Lalu di kolong sini ini ada arm trailingnya. Terus ada stiffness sampai belakang. Ini armnya belakang bawah. Ini menggunakan VX80, atasnya pakai JK. Ini murah kok, beli murah sekali. Jadi cukup worth it. Terus gardan belakangnya 80 series. Lalu ini ada coilover. Coilovernya ini Cina. Mereknya State 9. Bukan Rebel, State 9. Spring rate-nya atasnya 200, bawahnya 350. Terus tembus ke bodi sini, jadi tembus ke sana kita bikinkan cover gitu, jadi airnya nggak masuk. Terus dia dipasang di luarnya sasis biar tidak limbung gitu, jadi belakang nggak perlu pakai sway bar. Ini travelnya lumayan juga, ini travelnya sekitar 14 cm juga, jadi cukup lah. Handremnya masih standarnya VX80. Track barnya belakang juga pakai VX80, jadi kalau rusak apa-apa gitu bisa langsung cari aja punya VX80. Knalpotnya custom 2,5 in. Belakang ada winch Cina. Tangki bensin masih di posisinya karena ini kondisi cukup aman, tidak terlalu mengganggu. Deck protektornya juga oke. Lalu bannya kita pasang pakai Delium XX 3716. Velgnya pakai XT Bitlock 16 kali 8,5 inch. ET-nya berapa ya? ET-nya sekitar 18. Ya, offsetnya 18 ini. Oh ya, untuk mengcover ban 37 dengan bobot ban 37 dan velgnya, kita butuh upgrade juga shockbreaker steer. Jadi untuk si Cherokee ini shockbreaker steernya kita ganti pakai Allman steering stabilizer punyanya Land Cruiser VX80. Ini sebenarnya punya Land Cruiser VX80. Nah ini sudah cukup oke. Jadi mobilnya ini kecepatan tinggi masih setirnya tidak gampang getar karena dia ditahan oleh shockbreaker steer speknya untuk ban 37 punyanya VX80 gitu. Worm steernya masih pakai standarnya. Gearbox steernya sebenarnya ini sebaiknya itu harus dikasih reinforcing ke sana. Nah itu additional reinforcing itu harusnya dipasang supaya dia worm steernya nggak gerak. Cuman karena worm steernya itu bracketnya sudah masuk ke dalam penguat atau stiffness tadi, ini sudah cukup gitu. Kalau terlalu kuat nanti terot-terotnya atau long terotnya juga gampang bengkok. Jadi dia memang harus masih ada flagnya sedikit. Sing arm depan juga yang bagian depan sini yang di gardan itu pakai karet atau pakai bushing supaya dia juga tidak terlalu rigid gitu.